Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa teman saya akan sedikit menjelaskan mengenai modul pendahuluan kelistrikan. Kita akan membahas yang pertama yaitu tujuan praktikumnya. Ada dua. Yang pertama, memahami konsep rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan. Yang kedua, dapat merangkai rangkaian pembagi arus dan pembagi tegangan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam dasar teori. Pertama ada resistor. Resistor merupakan suatu komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi jumlah arus yang lewat pada suatu rangkaian. Nah, fungsi dari resistor ini ada 4. Yang pertama itu sebagai pembatas arus listrik, yang kedua sebagai pengatur arus listrik, yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik, dan yang terakhir atau keempat itu sebagai penurun tegangan listrik. Selanjutnya ada multimeter. Multimeter merupakan alat ukur besaran listrik yang berfungsi untuk mengukur tegangan, mengukur arus, dan mengukur hambatan suatu komponen listrik. Nah, dalam multimeter ini terdapat beberapa bagian. Seperti tadi, mengukur tegangan berarti akan menggunakan voltmeter, kemudian untuk mengukur arus akan menggunakan ampermeter, dan untuk mengukur hambatan akan menggunakan ohmmeter. Kemudian bagian lainnya itu ada port atau soket, dan ada beberapa mode pada multimeter. Nah, pada pendahuluan kelistrikan ini ada dua rangkaian yang digunakan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang resistornya disusun secara sejajar antara resistor satu dan resistor lainnya. Nah, seperti contoh di gambar ini ada rangkaian R1 dan R2. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian pembagi tegangan. Untuk mencari nilai R total pada rangkaian seri digunakan rumus sigma R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Rn ini tergantung pada banyaknya resistor pada rangkaian seri. Kemudian ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang resistornya disusun secara bercabang antara resistor satu dan resistor lainnya. Nah, rangkaian paralel ini merupakan rangkaian pembagi arus. Untuk mencari nilai R total pada rangkaian paralel menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per Rn. Rn ini menentukan banyaknya resistor yang digunakan pada rangkaian paralel. Sekian dasar teori pada modul pendahuluan kelistrikan. Selanjutnya akan disampaikan bagaimana tata cara praktikum dan juga pengolahan data. Selanjutnya akan saya bahas mengenai pengolahan data pendahuluan kelistrikan. Nah, seperti tadi yang sudah dilakukan pada tata cara praktikum, data-data yang sudah didapatkan akan disusun ke dalam tabel pengolahan data. Nah, di sini tegangan catu dayanya itu sebesar 5 volt. Nah, di sini kan ada tabel resistor disusun seri dan resistor disusun paralel. Nah, ini ada masing-masing R-nya, R1, R2, kemudian ada nilai tegangan dan nilai arus. Nah, pada rangkaian seri, nilai arus yang dihasilkan itu sama. Sementara pada rangkaian paralel, nilai tegangannya yang sama. Nah, ini kan data yang tadi sudah didapatkan pada tata cara praktikum. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah data yang didapatkan pada praktikum dengan data yang kita hitung menggunakan rumus akan jauh berbeda atau hasilnya sama. Nah, yang pertama kita akan terlebih dahulu menghitung yang rangkaian seri. Nah, pertama-tama yaitu mencari nilai R total. Nah, R totalnya ini dapatkan sebesar 1220 ohm, dari mana nilainya didapatkan dari R1 ditambah R2. Kemudian mencari nilai I total. I total itu rumusnya V catu daya per R total. Dapatkan hasil sebesar 4 mA. Kita lihat di sini nilai I totalnya 3,48. Jadi 3,48 dengan 4 mA hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian mencari nilai tegangan 1. Nilai tegangan 1 itu rumusnya I total dikali R1 sama dengan 4 volt. Nah, di sini nilai tegangan satunya sebesar 3,64. Tidak jauh berbeda dengan 4 volt. Kemudian nilai V2 itu rumusnya I total dikali R2 dan dapatkan hasil sebesar 0,88 volt. Sementara yang didapatkan di sini 0,76. Jadi tidak terlalu jauh berbeda.
Tadi yang pada rangkaian seri, kemudian kita mencari nilai pada rangkaian paralel. Nah, pertama-tama seperti rangkaian seri, kita mencari nilai R totalnya. Rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Dapatkan hasil sebesar 180,327 ohm. Kemudian kita mencari nilai V total dengan rumus I total dikali R total. Nah, I totalnya dari mana? I totalnya dari sini. Hasil 3,8 mA ditambah 16,34 mA. Nah, ini kan satuannya miliampere. Kita ubah dulu terlebih dahulu ke dalam ampere. Sehingga 0,0038 ditambah 0,01634 dikali R totalnya sebesar 180,327 sehingga mendapatkan hasil sebesar 3,631 volt. Selanjutnya mencari nilai I1. Nilai I1 menggunakan rumus V total per R1 dan dapatkan hasil sebesar 3,6 mA. Kita lihat nilai I1-nya ini 3,9. Sini nilai I1-nya itu 3,8. Sedangkan di sini dapatkan 3,6. Jadi tidak terlalu beda jauh. Kemudian nilai I2 dapatkan sebesar 16,5 mA. Di sini 16,34. Jadi nilai yang didapatkan pada hasil praktikum dengan menggunakan rumus relatif tidak terlalu jauh. Sekian pembahasan pengolahan data modul PL. Terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum PL ini yaitu yang pertama ada catu daya, lalu ada kabel jumper, ada kisi soket, multimeter, sama resistor 1 kilo ohm dan 220 ohm. Baik, sekarang itu percobaan pertama itu menentukan arus pada rangkaian seri. Pertama-tama kita pasang resistornya bebas, maksudnya di sebelah kanan kirinya yang 1 kilo ohm atau 220 ohm itu bebas, yang penting rangkaiannya secara seri. Nah, seperti ini ya, seri. Lalu setelah itu seperti biasa hubungkan catu daya ke kisi soket. Nah, kenapa yang ininya di beda kotak? Ini tuh buat nanti nyambungin sama multimeternya. Nah, kalau yang hitamnya di pinggirnya aja. Nah, setelah itu hubungkan multimeter secara seri karena untuk menentukan arus dengan di rangkaian yang telah kita buat. Setelah semuanya terpasang, kita nyalakan catu daya dan multimeter. Catu daya sebesar 5 volt, lalu nyalakan multimeter. Jangan lupa di set di 20 mA. Nah, karena angkanya bergerak terus, hold. Nah, jadi langsung didapatkan data 3,48 mA untuk arus yang mengalir di rangkaian seri. Lanjut ke percobaan 2, sini masih di rangkaian seri. Nah, untuk merangkainya, untuk mencari tegangan, kita paralelkan dengan resistornya. Tapi nanti untuk multimeternya, catu daya sama seperti tadi, bikin rangkaian seperti ini. Lalu buat multimeternya kita pasang paralel ke resistor yang mau diukur tegangannya. Nah, misal kita pertama mau mengukur yang 1 kilo ohm. Pasang paralel seperti ini. Lalu nyalakan catu daya dan multimeter. Nah, multimeternya jangan lupa di set ke arah untuk mencari volt. Nah, setelah itu
kita kan sudah mengetahui tegangan yang ada di resistor 1 kilo ohm. Nah, lanjut ke mencari tegangan di resistor kedua. Matiin dulu multimeter sama catu dayanya. Pindahin kabel multimeter itu paralel searah dengan resistor 220. Setelah itu nyalain lagi. Nah, didapatkan tegangan sebesar 0,76 mV. Percobaan 3 yaitu menentukan tegangan di rangkaian paralel. Pertama-tama kita membuat rangkaian paralel seperti ini. Lalu hubungkan satu daya ke kisi soket. Untuk membuat rangkaian paralel cukup seperti ini. Multimeter, karena kita mengukur tegangan, kita hubungkan paralel juga dengan rangkaiannya, dengan resistornya. Cukup seperti ini. Ini multimeter. Nah, setelah seperti ini, dia nyalakan satu daya dan multimeter. Nah, didapatkan tegangan yang mengalir di rangkaian tersebut yaitu 3,9 volt. Percobaan berikutnya itu percobaan keempat, yaitu kita menentukan arus di masing-masing resistor di rangkaian paralel. Yang pertama kita pindahin dulu karena kalau di sini kabelnya tidak cukup. Nah, pindahin satu ke atas, membutuhkan 4 kotak si soket buat rangkaiannya. Lalu hubungkan satu daya ke soket secara paralel dengan resistornya. Yang pertama mulutnya, lalu hubungkan seri multimeter ke dekat resistor yang akan diukur. Yang berikutnya, karena ini di kotak terpisah, hubungkan resistor ini ke rangkaian. Kalau kotak ini sama ini masih terpisah, kita harus hubungkan menggunakan 2 jumper lagi. Nah, agar tidak seperti ini, kabelnya lebih baik disilang saja. Jadi yang sini ke sini, sini atau ke sini bebas ya. Nah, yang satu lagi, sisi satunya lagi. Ke sini. Lalu nyalakan satu daya dan multimeter. Jangan lupa ubah setiannya ke arus. Nah, setelah mendapatkan arus yang mengalir di resistor 220, daripada kita pusing mengubah kabelnya ke yang 1 kilo ohm, lebih baik kita langsung tukar saja posisi resistornya. Kita matiin dulu seperti biasa multimeter sama catu dayanya. Resistornya kita tukar. Lalu nyalakan kembali catu daya dan multimeter. Nah, didapatkan arus yang mengalir itu 3,8 mA. Nah, bisa juga seperti ini biar tidak pusing ya, biar simetris. Ininya pindah ke kanan sekali,
Jadi arus dari sini tuh lewat resistor ke sini. Nah, terus menghubungkan resistor yang satunya lagi dengan kotak 3 ini, kita pakai ini, nggak usah silang. Ini sama aja. Nah, ini kabel ini ke sini ke kotak yang ini. Saya satunya lagi ke sini, kotak yang ini. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi gambarin kayak gitu.